Halo teman-teman semuanya. Sebelum acaranya dimulai, mohon untuk mengganti rename format nama kalian jadi nama kampus atau sekolah, lalu diikuti nama kalian. Dan untuk acara ini mohon untuk dinyalakan ya kameranya. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu karena udah jam 4, sekarang kita mulai aja ya acaranya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Inastiti Nur. Di acara sore hari ini, saya akan menjadi MC. Dan untuk acara hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Umum Himakel Unsud. Yang ketiga, ada sambutan dari Ketua Umum PPIT Syantong. Yang keempat, acara inti, yaitu Scholarship Talk, yang akan dipimpin oleh moderator. Dan yang kelima, penutup dan foto bersama. Langsung untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Himakel Unsud kepada Kak Calvin Doni Kusuma, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kakak PPIT Syantong yang telah dengan sangat generous gitu mengajak kerjasama dengan kita untuk mengadakan acara scholarship talk ini. Semoga dengan adanya acara ini dari teman-teman sekalian bisa menjadi ekonomi dari pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, dari kakak-kakak inilah yang telah mewujudkan pepatah tersebut. Dan juga dari teman-teman yang hadir mengikuti acara ini bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak sekalian, dan dari teman-teman yang mungkin agak di kelautan. Oke, terima kasih kepada Kak Doni. Yang selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum PPIT Syantong kepada Kak Nihlah Chalida, dipersilahkan. Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, serta teman-teman PPT Syantong yang sudah berkolaborasi melaksanakan acara scholarship talk kali ini, juga kepada teman-teman narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ke kita kali ini di acara scholarship talk Study in China, kemudian juga kepada teman-teman pendaftar peserta yang sudah mau meluangkan waktunya juga untuk berbincang-bincang bersama di forum kali ini. Tujuan diadakannya acara Scholarship Talk Study in China adalah kita ingin menyebarkan informasi terkait pendidikan tinggi di China, serta beasiswa-beasiswa yang dapat kita coba untuk melanjutkan pendidikan tinggi tersebut. Harapannya nanti ke depannya kita akan terus melaksanakan acara ini dan bekerja sama dengan himpunan mahasiswa yang lain dan juga sekolah menengah atas yang lain agar informasinya dapat tersebar dengan luas. Untuk teman-teman di sini jangan sungkan untuk bertanya kepada narasumber maupun nanti di forum di grup Telegram karena akan kami bantu jawab semaksimal mungkin, serta nanti terkait info-info
apabila ada pembukaan pendaftaran, akan kami bagikan juga di grup tersebut sebagai tindak lanjut dari acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga acara ini sangat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi langkah awal teman-teman untuk meraih pendidikan tinggi selanjutnya, baik di Tiongkok maupun di negara lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Kak Nihla. Langsung aja ya sekarang ke acara inti yang akan dipimpin oleh moderator Kak Britania Hasiholan dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2019. Kepada moderator dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk MC kita pada hari ini. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini, dan sampailah kita kepada acara utama ya, untuk kita bisa sama-sama mendengarkan sharing dari kakak-kakak yang berkuliah di Cina mengenai beasiswa yang mereka dapatkan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa sesi tanya jawab nanti akan dilangsungkan setelah seluruh pemateri pada sore hari ini menyampaikan pemaparannya. Untuk teman-teman, harap ditampung dulu pertanyaannya, dan saat saya sudah membuka sesi tanya jawab nanti bisa menggunakan fitur raise hand, dan host akan menyalakan mic ataupun dapat disampaikan melalui kolom chat pada room ini. Oke, baik, kalau gitu tanpa perlu kita menunggu lebih lama lagi ya, kita akan mendengarkan pemaparan pertama mengenai beasiswa yang didapatkan oleh Saudara Damar Lazuardi Rolian ya. Saudara Damar Lazuardi Rolian ini telah menempuh pendidikan S1 jurusan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman dan melanjutkan S2-nya dengan jurusan Physical Oceanography di Ocean University of China dengan beasiswa CSC Marine Scholarship. Nah, untuk teman-teman yang penasaran mengenai perjalanannya dan bagaimana bisa mendapatkan beasiswa ini, mari kita simak lebih lanjut. Untuk Saudara Lazuardi dan Marolian, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Kak. Tes, apakah Kak Damar di tempat? Selamat sore, Kak Damar. Ya, mungkin bisa dinyalakan dulu, Kak, mic-nya. Dengar ya suaranya jelas. Ya, sudah terdengar, Kak. Silakan, Kak. Jelas ya. Boleh dibuka porto ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Damar Lazuardi Rolian. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari sebenarnya latar belakang pendidikan saya yang pertama itu di S1 Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Ilmu Kelautan. Kemudian sekarang saya sedang berada di tahun kedua di Ocean University of China. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini OUC di Laotian Campus. Jadi ada beberapa kampus di OUC itu, ada 3 kalau nggak salah, ada Yushan, ada Laotian, ada Fushan. Nanti ada 2 teman saya, 2 rekan saya juga di PPI, dia ada di Yushan Campus. Nah, kalau saya di Laotian Campus. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatikan di flyer ya, itu saya CSI Marine Scholarship, tapi kalau teman-teman yang lain itu ada yang dari CSI yang lain, gitu. Ada beberapa jenis CSI. Cuma permasalahannya adalah kita nggak tahu perbedaannya itu yang mana. Nah, boleh
Kalau kita bicara tentang Marine Scholarship, Marine Scholarship ini sebenarnya satu wadah yang sama di Kementerian Pendidikan di China, di Tiongkok. Pada dasarnya di Marine Scholarship ini untuk negara-negara yang ibaratnya dikelilingi oleh laut. Nah, apa aja sih yang berada di Marine Scholarship itu? Misalnya dari negara-negara Afrika, yang khususnya yang negara-negara berkembang. Yang pertama, yang kedua tuh di sekitaran Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Yang ketiga itu ada di bagian Pasifik dan bagian Samudra Hindia, kayak gitu. Marine Scholarship ini lebih khusus lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang punya ketertarikan dengan oceanografi, dengan perikanan atau dengan manajemen oceanografi yang perikanan juga bisa itu masuk ke Marine Scholarship. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau teman-teman ini pengalaman saya, kalau misalnya teman-teman yang berminat untuk apply di Marine Scholarship, teman-teman udah punya study plan tentang oceanografi atau enggak tentang perikanan, khusus untuk dua sektor itu, atau enggak manajemen di kedua sektor itu. Kalau misalnya teman-teman bingung ada berapa sih jenis dari China Scholarship Council ini, kan salah satunya Marine Scholarship. Nanti teman-teman saya dari Mas Tiar dan saya Kalista bakal menjelaskan bagian-bagian lain dari Marine Scholarship. Next. Nah, keuntungannya apa aja kalau misalnya teman-teman mau masuk ke Marine Scholarship? Kalau misalnya teman-teman ada biaya hidup, terus misalnya ada biaya lab segala macam, itu semua udah diakomodasi kampus, udah selesai semua, teman-teman tinggal belajar aja. Terus untuk biaya beasiswanya tiap bulan teman-teman untuk master dapat 3.000 yuan. Kalau misalnya doktoral bisa dapat 3.500. Kalau misalnya kursnya bisa dikalikan 2.000. Gitu. Itu untuk tiap bulan. Cuman kendalanya adalah karena saya berada di Indonesia, nggak ada di China sana, ya ada ada pending dari beasiswa. Jadi saya belum mendapatkan uang beasiswa. Kemudian kapan harus daftar itu setiap tahun, terus ada di bulan Januari sampai April. Gitu. Selanjutnya, kenapa saya pilih OUC? Pertama, dari segi oceanografinya dan perikanannya itu yang paling menonjol. Walaupun ada jurusan-jurusan lain ya, kayak manajemen, kayak pariwisata, segala macam gitu. Tapi yang dari bidang oceanografi yang kuat itu di OUC, Ocean University of China, kayak gitu. Ini ada MOI, itu artinya kayak kampus-kampus negeri kayak gitu. Terus jadi di China itu ada beberapa kampus yang menerima student internasional. Salah satunya OUC. Di OUC sendiri, khususnya di kampus saya di Laoshan, itu juga ada kelas bahasa. Kalau misalnya teman-teman mau belajar Mandarin di China itu bisa ada kelas bahasa di sana selama beberapa semester. Kemudian ada juga yang reguler seperti saya dan teman-teman yang lain untuk melanjutkan studi S2. Kemudian selanjutnya, lalu admin selanjutnya. Nah, apa aja yang diperlukan? Pertama ada akademik transkrip. Nah, kalau misalnya akademik transkrip itu kita sama-sama tahu ya, artinya apa aja yang diperlukan, kayak misalnya ijazah, kayak misalnya tanda kelulusan, terus nah, yang spesialnya adalah ini semua harus di-copy, terus harus dilegalisir oleh notaris. Ini menandakan kalau misalnya kalian yang benar-benar legal kelulusannya. 2 research plan sama 2 surat rekomendasi. Nah, research plan saya ini sangat simpel, saya ambil dari skripsi saya, terus dari mulai pendahuluan dari jadwal ya, kayak gitu. Terus surat rekomendasinya ini surat rekomendasinya ini itu ditandatangani sama 2 profesor saya. Gitu. Jadi sebelum teman-teman apply, teman-teman udah mendapatkan rekomendasi. Gitu.
Artinya teman-teman udah mengenal siapa yang bakal menjadi calon pembimbing teman-teman. Kalau misalnya si profesor atau associate profesor ini udah kenal, teman-teman akan dipermudah. Terus yang ketiga ada Foreigner Physical Examination, itu tentang kalau ibarat di Indonesia itu surat kesehatan. Cuma ini khusus dari China. Selanjutnya. Di OIS sendiri juga tergabung dalam sebuah organisasi ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok di Provinsi Shandong. Sendirian. Kalau emang misalnya teman-teman minat untuk masuk ke OIC, teman-teman bisa menghubungi kami yang ada di foto-foto tersebut gitu. Ada beberapa yang udah lulus, jadi teman-teman nggak mudah juga dan nggak susah juga itu untuk masuk berhasil dapat beasiswa gitu. Saya tahu mungkin ada teman-teman yang udah pernah mencoba terus gagal, ada teman-teman yang baru nyoba terus langsung masuk gitu. Itu semua cuma dinamika aja. Tapi yang jelas segala yang kita dapatkan segala hasil akan menjadi prosesnya gitu. Kalau misalnya teman-teman berminat dari seminar ini, dari pembicaraan ini, kita bisa lanjut ke grup. Nanti kita, insya Allah akan kita bimbing sampai teman-teman dapatkan informasi beasiswa. Udah 10 menit dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Saudara Damar karena sudah memaparkan beasiswanya. Nah, selanjutnya tidak kalah menarik lagi, kita akan mendengarkan beasiswa yang lainnya nih dari Saudara Ahmad Aludin Agustiar yang telah menempuh pendidikan S1-nya di jurusan Teknologi Hasil Perikanan di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studi S2-nya dengan jurusan Fisheries Science and Technology di Kazakh University Thailand, dan karena di double degree mengambil jurusan Food Science and Engineering di Ocean University of China. Nah, kakak ini akan memberikan informasi mengenai beasiswa CGS Type B yang merupakan salah satu dari program dual degree. Nah, supaya tidak membuang waktu lebih lama lagi untuk Saudara Ahmad, waktu depan saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Ditampilkan. Oke. Di slideshow tolong. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya di acara Scholarship Talk ini. Bisa di next slide-nya. Oke, jadi ini background saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auludin Agustiar. Dulu saya menempuh pendidikan sarjana di UGM, jurusan perikanan. Kemudian sekarang saya berada di tahun kedua, sedang menempuh dual master degree di KSET Start University of Thailand, dan majornya Fisheries Science and Technology, dan di Ocean University of China, majornya Food Science and Engineering. Oke, bisa di next. Oke, jadi kali ini saya akan sharing ya tentang program yang sedang saya lakukan, dual degree, yang ini adalah sebuah program yang digagas oleh KSET Start University di Thailand, bekerjasama dengan Ocean University of China. Jadi ini dua-duanya adalah gelar master. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah kampus saya, yang sebelah kiri adalah KSET Start University of Thailand, yang ini adalah Faculty of Fisheries atau Fakultas Perikanannya. Nah, yang sebelah kanan adalah kampus saya di Ocean University of China. Ini adalah kampus yang ada di Yusan. Kalau yang tadi Damar sebut, dia itu berada di kampus yang Laoshan. Jadi kampusnya itu beda lokasi, tapi masih satu universitas. Oke, bisa di next. Oke, di sini saya akan berusaha untuk
menjelaskan program ini secara singkat dan padat. Sebenarnya banyak banget yang perlu disampaikan, namun akan saya sampaikan sesingkat mungkin. Jadi apabila nanti ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, jadi program dual degree ini menawarkan kita untuk bisa bersekolah di 2 universitas, yaitu di Thailand dan di China. Dan seperti yang sudah saya sebut di awal, ini ada KZSAT University. Di sini jurusannya adalah Fisheries Science and Technology, dan kemudian di Ocean University of China kita ditawarkan 3 college. Jadi kita bisa milih, kita bisa menempuh master degree di agriculture atau di college fisheries, kemudian kita bisa masuk ke food science and engineering, ataupun kita juga bisa memilih Faculty of Medicine. Ini seperti fakultas farmasinya dari OUC. Kemudian program ini berdurasi 3 tahun. Jadi semester pertama dilakukan di Thailand, di KZSAT University atau KU. Kemudian semester 2 sampai semester 5 dilakukan di China. Dan kemudian di semester akhir akan kembali lagi ke KU di Thailand. Oke, tolong di next. Nah, ini adalah beberapa persyaratan secara umum untuk mendaftar program ini. Yang pertama itu adalah pelamar sudah memiliki gelar sarjana di lingkup ataupun bidang yang sesuai dengan program ini. Bisa dari perikanan, kelautan, pangan, atau bahkan mikrobiologi juga masih bisa untuk mendaftar di program studi ini. Jadi masih dalam satu lingkup atau bidang yang sama dengan major yang akan kita ambil gitu. Kemudian yang kedua itu memiliki IPK paling tidak 3 dari skala 4. Kemudian yang ketiga adalah berusia kurang dari 35 tahun. Dan yang terakhir adalah harus mengikuti semua ketentuan dari pendaftaran sampai pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen yang harus kita submit. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah rangkuman timeline untuk mendaftar program ini. Jadi saya buat cuma perkiraan atau pengalaman saya dulu waktu saya submit sampai diterima di program ini. Jadi ini bukan waktu yang sesungguhnya, ini seperti estimasi gitu ya. Yang pertama itu pendaftaran awal gitu ya. Jadi kita harus mengisi formulir, kemudian dikirimkan ke KZSAT University, dan formnya itu nanti bisa diambil di websitenya fis.ku.ac.th. Jadi di situ nanti ada pengumuman kapan dibuka beasiswanya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian di sekitar bulan Februari, jadi tadi pembukaan beasiswa itu biasanya antara akhir tahun, bulan Desember sampai awal tahun. Untuk selanjutnya adalah interview pertama oleh komite dari KU dari Thailand, itu sekitar bulan Februari. Jadi dari beberapa peserta yang mendaftar nanti akan dilakukan screening melalui interview tahap pertama. Setelah itu nanti akan diambil beberapa kandidat yang akan melakukan interview tahap kedua. Di sini kita diinterview selain oleh komite dari KZSAT University, kita juga akan diinterview oleh beberapa profesor dari OUC sendiri. Ini sekitar bulan pertengahan Maret gitu. Dan nanti untuk hasil dari interview kedua ini biasanya diumumkan sekitar bulan April. Oke, selanjutnya. Setelah kita lolos tahap interview, nanti kita akan diminta untuk mendaftar CSC atau Chinese Scholarship Council, di mana tipe beasiswa yang akan kita daftar adalah Chinese Government Scholarship yang tipe B, di mana kita akan mendapatkan full scholarship selama 2 tahun di Cina. Nah, saat kita mendaftar, ada beberapa dokumen yang harus disubmit. Nanti setelah ini akan saya jelaskan detail tentang dokumen-dokumennya. Kemudian pengumuman dari beasiswa CSC sendiri biasanya antara bulan Juli sampai bulan Agustus. Kemudian setelah itu baru perkuliahan pertama akan dilakukan di KU
sekitar bulan Agustus. Dan karena kondisi pandemi saat ini, setahu saya perkuliahan masih dilakukan secara online. Jadi sepertinya belum memungkinkan untuk pergi ke Thailand untuk saat ini. Oke, selanjutnya. Kemudian ini adalah dokumen yang diperlukan untuk pertama kali kita mendaftarkan diri di program dual degree. Yang pertama adalah formulirnya, yang tadi sudah saya jelaskan, bisa di-download di website dari KU. Kemudian ada transkrip yang ditulis ke dalam bahasa Inggris, kemudian ada paspor dan foto berwarna. Jadi pastikan untuk dokumen yang ini dipersiapkan jauh-jauh hari. Terutama sih paspor ya, karena ini sangat penting jika teman-teman ingin melanjutkan studi ke luar negeri, harus banget nyiapin paspor dari sekarang gitu. Oke, next. Yang ini adalah beberapa dokumen yang harus kita submit untuk mendaftarkan diri ke CSG, program beasiswa yang dari China. Jadi ada cukup banyak dokumen. Yang pertama adalah form aplikasinya, bisa download di websitenya campuschina.org. Nah, di sini kita juga akan membuat sebuah account dan mendaftarkan diri secara online. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan seperti ijazah S1 dan transkrip akademik. Nah, dua dokumen ini harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, untuk teman-teman yang di universitasnya tidak mengeluarkan ijazah berbahasa Inggris, bisa menggunakan yang namanya jasa translator yang ditandatangani oleh notaris. Jadi ini harus menggunakan lembaga yang resmi gitu intinya. Jadi nanti ijazah atau transkripnya nanti ditranslate oleh translatornya ke dalam bahasa Chinese ataupun bahasa Inggris gitu. Namun itu udah resmi ditandatangani oleh notaris. Kemudian kita juga harus men-submit studi plan atau research proposal. Ini kurang lebih sih minimal 800 kata, namun tidak terlalu bertele-tele, cukup menjelaskan apa yang akan kita lakukan selama kita belajar di China, kemudian seperti apa proposal penelitian yang akan kita lakukan. Nggak terlalu detail, namun juga cukup mencakup garis-garis besarnya saja. Kemudian ada surat rekomendasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Damar, kurang lebih sama. Kemudian juga ada foreigner physical examination form, ini juga sama kayak yang dijelaskan oleh Damar, ini seperti medical check-up, nanti kita bisa download form medical check-up-nya di website CSG, kemudian nanti kita ke rumah sakit umum biasanya untuk melakukan tes kesehatan. Jadi nanti kita bawa formnya, di situ ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Itu ada cukup banyak sih, kayak tes buat mata, terus kardiogram, bahkan ada tes HIV. Kita bisa lakukan di rumah sakit umum. Kalau dulu saya melakukan medical check-up tersebut di RSUD Sleman, tahun 2019 itu kurang lebih biayanya sekitar 500.000, itu udah semua bentuk tes kesehatan yang ada di persyaratan form tersebut. Kemudian yang ketujuh itu ada sertifikat TOEFL atau IELTS. Ini sebenarnya nggak wajib sih di websitenya, cuma kalaupun kita mengupload juga itu malah menjadi plus point. Kemudian juga ada HSK Certificate, ini adalah sertifikat kemampuan berbahasa Mandarin. Ini juga tidak wajib, tapi jika kita sudah punya, ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Oke, next. Kemudian ini detail dari scholarship yang akan kita terima selama kita berada di OUC, kurang lebih sih sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Damar. Setiap bulan akan mendapatkan uang saku 3.000 RMB atau 3.000 yuan. Untuk kuliahnya sudah ditanggung, kemudian untuk biaya akomodasi atau seperti asrama itu juga sudah ditanggung. Jadi kita murni diberikan uang saku tiap bulan untuk kebutuhan kita makan, untuk jajan mungkin, dan segala macam gitu. Dan juga sudah ada medical insurance, itu 800 yuan per tahun. Nah, untuk program dual degree sendiri, jadi hanya mengcover
kehidupan dan kuliah kita di China. Jadi untuk yang di Thailand itu sebenarnya untuk digunakan dana pribadi, mulai dari biaya kuliah dan biaya hidup. Nah, bagi saya sendiri, saya sudah mencoba untuk membandingkan biaya kuliah di Thailand dan di Indonesia. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu kurang lebih biaya kuliah S2 di Thailand sama di Indonesia itu biaya kuliah, uang kuliah tunggalnya itu kurang lebih sama, jadi nggak beda jauh gitu. Dan untuk biaya hidupnya sendiri, menurut saya ya, di Thailand itu memang lebih mahal daripada mungkin di Jogja atau di Purwokerto. Namun juga bisa lebih murah daripada biaya hidup di perkotaan seperti Jakarta. Oke, dan next. Ini adalah bagaimana kita sebagai Muslim bisa berkuliah di luar negeri. Ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman mungkin ya, karena salah satu pertimbangan yang cukup banyak menjadi keraguan bagi teman-teman adalah sebagai seorang Muslim apakah kita bisa beradaptasi di luar negeri gitu ya, terutama di Thailand dan Cina yang kasusnya saya sudah pernah melaksanakan dan sudah pernah terjun langsung ke sana gitu. Oke, next. Nah, jadi untuk di Thailand sendiri, untuk masjid sebenarnya di kampus sudah ada. Ini bukan masjid, tapi semacam gedung UKM mahasiswa Muslim. Di situ ada satu lantai gitu digunakan untuk masjid. Jadi untuk teman-teman Muslim, terutama yang laki-laki, sholat Jumat itu sudah bisa di kampus gitu. Jadi nggak terlalu susah. Dan juga untuk tempat umum biasanya sudah kayak mall gitu, biasanya ada musolanya gitu. Jadi untuk tempat ibadah di Thailand nggak terlalu susah. Kemudian untuk makanan yang halal di kampus juga sudah ada di kantinnya. Itu waktu saya dulu di sana itu kurang lebih ada 3-4 gerai makanan halal. Jadi tidak terlalu susah untuk mencari makanan halal. Kemudian selanjutnya, nah untuk di China sendiri, di kota saya tinggal yaitu di Qingdao itu juga sudah ada masjid yang besar. Biasanya setiap Jumat itu akan mahasiswa-mahasiswa Muslim dari berbagai negara akan sholat di sana gitu ya. Jadi di sana juga ada semacam Muslim market. Kita bisa belanja bahan-bahan yang halal, bisa dari daging atau dari ayam atau makan makanan ringan yang sudah halal. Jadi kita setiap minggu, setiap hari Jumat ke sana bisa beli belanja-belanja kebutuhan untuk hidup. Dan juga di dalam kampus kita sendiri di OUC itu sudah ada kantin halal gitu ya. Jadi di restorannya itu ada 3 lantai. Di lantai paling atas di tempat saya tinggal di Yusan itu 1 lantai sudah makanan halal semua. Jadi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan makanan halal di China. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih itu sharing dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini. Jadi tolong disiapkan pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad atas pemaparan materinya yang sangat lengkap nih ya. Kita semakin banyak mengetahui mengenai jenis beasiswa yang dual degree program yang kerjasama antara Kazakhstan University dan Asian University of China. Nah, selanjutnya tidak kalah menarik nih, dan pemateri kita yang terakhir ini woman power nih, karena tadi kan sudah 2 laki gagah, sekarang untuk teman-teman perempuan jangan takut karena kesempatan terbuka gitu, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya. Nah, pemateri terakhir ini bernama Kalista Velatami yang telah menempuh pendidikan S1 di jurusan Perikanan Universitas Pajajaran dan melanjutkan S2-nya di Ocean University of China dengan jurusan Fisheries Resources dengan beasiswa CGS Type A. Kalau gitu kita simak pemaparannya dari Saudara Kalista. Untuk Saudari Kalista, waktu dan tempat saya berikan. Oke, terima kasih moderator. Suara saya bisa terdengar? Halo, suara saya terdengar kan? Dengar. Oke, terima kasih ya untuk kesempatannya. Ini kita sharing-sharing santai aja ya. Jadi tadi udah dikenalin sebelumnya sama Mbak moderatornya. Iya. Nama saya Kalista. Saya sekarang lagi S2 di kampus yang sama dengan Kak Tiar sama Kak Damar di Ocean University of China, tapi dengan jurusan yang berbeda. Kalau saya lebih ke jurusan tentang perikanan.
Dan saya juga dapat beasiswa yang berbeda dengan Kak Tiar dan yang sudah Kak Damar jelaskan. Langsung aja saya jelasin ya, boleh tolong di-share materi saya. Oke, terima kasih. Jadi kan kalian udah tahu nih ya, udah ada yang apa sih, udah kayak ada suatu quotes yang amat sangat terkenal kayaknya, kayak tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi maksudnya tuh kayak nyari ilmu tuh bisa loh sampai jauh juga, inti quotes-nya gitu mungkin ya. Oke, lanjut aja langsung next. Nah, jadi di sini saya sama teman-teman saya itu adalah Chinese Government Scholarship Awardee. Di mana Chinese Government Scholarship Awardee ini sebenarnya tuh ada beberapa program, ada bilateral program, ada AUN program, ada Chinese University program, ada Great Wall program, ada EU program, Pacific Island Forum program, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya di sini termasuknya masuk yang ke bilateral program. Boleh langsung next aja. Nah, apa sih CGS bilateral program itu? Sebenarnya CGS bilateral program itu tuh dibagi dua type. Kalau misalnya tadi tuh Kak Tiar udah jelasin ke type B, kalau saya itu kebagiannya type E. Type A maksudnya. Apa sih type A itu? Jadi, maksudnya type A itu saya mendaftar melalui embassy di Indonesia. Sebenarnya kalau misalkan coverage scholarship-nya, kalian bakal dapat apa aja tuh similar sama yang didapat sama Kak Tiar, sama Kak Damar. Kayak kalian bakal dapat seluruh kebutuhan kalian di sana tuh di coverage sama scholarship-nya. Berikut kalian dapat uang jajan. Ya udah deh, kalian tinggal sekolah aja gitu, nggak usah pusing-pusing mikirin saya harus tinggal di mana, saya makan kayak gimana. Udah nggak usah repot-repot, pokoknya tinggal sekolah, dapat uang jajan, enak kan, kayak gitu. Nah, CGS bilateral program ini adalah full, ada yang partial scholarship. Kalau full ya otomatis udah ke full semua, udah cover semua. Kalau partial itu setengah-setengah. Tapi saya kurang paham karena saya dapatnya alhamdulillah yang full cover dari si scholarship-nya. Nah, ini tuh bilateral, maksudnya itu dia karena ada hubungan antara Indonesia dengan China, makanya dibilangnya adalah scholarship bilateral kayak gitu. Ini tuh sasarannya kemana aja sih? Bisa undergraduate student, bisa graduate student, bisa doctoral student, atau general dan senior scholar. Jadi maksudnya general dan senior scholar itu jadi kayak kalian non-degree gitu, jadi kayak misalkan ngambil kelas bahasa doang, atau misalkan ngambil pelatihan apa doang yang selama setahun, yang nggak dapat degree sama sekali. Kayak gitu, oke, berikutnya. Nah, apa sih yang kalian butuhin? Sebenarnya nggak jauh beda sama yang udah Kak Tiar jelasin sebelumnya. Kalian harus punya Chinese application form-nya terlebih dahulu. Nah, si Chinese application form itu tersedia di web yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Dan kalian bisa langsung isi aja di situ. Kalian mau pilih. Kayak ngisi ini aja, mau daftar sekolah gitu. Kalian mau jurusan apa, mau sekolah apa, kayak gitu. Terus kalian juga harus punya paspor. Itu yang pertama, yang paling umum, yang paling penting banget, kalian harus punya paspor. Bener banget. Terus yang ketiga tuh ada apa tuh namanya? Ijazah kalian sama transkrip kalian. Itu tuh harus dilegalisir. Kalau waktu saya sih, pengalaman saya legalisir, nggak tahu sih ya kalau misalkan harus ke notaris, tapi kalau saya tuh ya di sekolah aja, di bagian kayak administrasi sekolah itu bisa dilegalisir, udah deh kayak gitu. Terus kalian juga harus punya study plan, punya research proposal, terus kalian juga harus punya recommendation letter dari profesor atau associate profesor kayak gitu. Terus kalian juga harus apa sih kayak cek kesehatan kalian kalau misalkan kalian mau tinggal di sana lebih dari 6 bulan. Tapi logikanya kalau misalkan kalian dapat si scholarship-nya, otomatis kalian akan tinggal lebih dari 6 bulan di sana. Jadi makanya kalian harus punya si Foreigner Fiscal Examination ini. Ini tuh bisa banget, bebas banget, free banget diakses di internet, bisa kalian Google aja, nanti langsung dapat si formulirnya gitu, bisa di-download. Terus ada language-nya. Nah, kalau language tuh sebenarnya dari sana tuh disediain untuk bahasa Chinese atau bahasa English. Kalian bisa milih pada saat kalian mengisi di website yang Chinese application form itu. Kalian bisa milih mau Chinese tahu atau enggak English kayak gitu. Nah, itu tuh non-essential, bener banget kata Kak Tiar, si sertifikat language itu non-essential. Jadi buat teman-teman jangan takut banget, cobain aja, karena
Kalau nggak coba sih nggak tahu gitu rasanya kayak gimana. Nah, yang ketujuh itu ada non-criminal record report. Kayak gitu. Terus next. Nih, jadwal dan alurnya. Ini tuh ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Dulu waktu zaman saya tuh Januari, April itu kayak scholarship-nya mulai dibuka. Kita bisa submit online si application-nya, tapi karena saya lewat embassy, jadi saya harus kirim dokumen fisik saya ke embassy Chinese di Jakarta. Dan itu tuh wajib via pos. Kita nggak boleh datang sendiri nganterin kucuk-kucuk gitu ke satpam nitip, nggak boleh. Kita harus kirimi itu via pos. Terus nanti kita tunggu bulan April, mereka akan bagian dari embassy akan ngirim semua berkas-berkas kamu ke China Scholarship Council. Itu tuh yang bagian yang akan mengurus scholarship kalian kayak gitu. Nah, nanti sekitar bulan Juli Agustus nanti kalian bakal dapat confirmation dari pihak embassy. Kalau saya embassy yang mengkonfirmasi ke saya melalui email bahwanya misalkan diterima bla 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 dan akan mendapatkan si admission letter. Nanti kita setelah dapat informasi itu kita dikasih jadwal untuk ke embassy ngambil suratnya itu untuk pembuatan visa sama untuk ngasih ke administrasi sekolah kayak gitu. Next. Nah, ini tadi yang saya jelasin Chinese application form. Nah, jadi kalian nih ya nanti masuk ke web ini, kalian bisa login, ini bisa di-Englishin kok, tenang aja. Nanti kalian bisa bikin account segala macam. Nah, nanti tuh di sana kalian disuruh masukin nomor agensi. Nah, nomor agensinya itu kalian sebenarnya bisa banget cek di websitenya Embassy Indonesia, Indonesia di China atau enggak, pokoknya di websitenya Embassy aja. Itu tuh kalau nggak salah nomornya itu 3602. Itu agensinya sama kok. Itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Itu tapi untuk yang type A ya, aku nggak tahu kalau yang lain. Nah, terus nanti kalian disuruh ngisi-ngisi segala macam. Udah deh, submit dan jangan lupa di-print untuk dikirim ke embassy. Next. Nah, ini nih. Nah, untuk informasi-informasi kayak kapan pembukaan scholarship, kapan apa sih sekolah-sekolah yang bagus di China, nih kalian bisa banget datang ke website yang udah saya taruh di PowerPoint saya. Di situ bisa kalian di China Embassy atau enggak di kampus China. Di situ lumayan lengkap banget untuk cari informasi, berbagai informasi. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini kebetulan kemarin saya dapat informasi dari teman saya, teman kelas Chinese saya, dia ngasih saya salah satu web gitu. Nah, ini tuh katanya lagi buka nih scholarship. China ASEAN Marine Scholarship, katanya kayak gitu. Tapi untuk informasi lebih lanjut, mungkin kalian bisa catat aja kali ya webnya itu. Maaf ya, panjang. Ya gitu deh. Webnya itu bisa diakses aja sama kalian. Nanti ada kok, tadi saya udah sekilas lihat sih, kayak deadline application-nya kapan, dibukanya sampai kapan, terus apa aja yang dibutuhin, apa aja yang bakal kalian dapat, udah ada banget di sana, tinggal kalian akses aja. Kayak gitu. Next. Oke, segini aja sharing dari saya tentang scholarship saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa tuh DM lewat Instagram saya atau enggak ke email saya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Kak Kalista, terima kasih untuk pemaparannya, lengkap banget nih. Nah, kalau begitu, karena sudah sampai kepada pemateri terakhir, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Teman-teman boleh dipersilakan memberikan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, atau juga bisa memberikan pertanyaan di kolom chat dengan format memberikan nama, dan organisasi, asal organisasi atau instansi, dan juga kepada siapa pertanyaan dituju. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, gimana cara mendapatkan dokumen ini, dokumen itu, dan hal-hal lainnya yang mungkin masih belum terjawab dari pemaparan sebelumnya. Silakan teman-teman.
Itu udah ada yang angkat tangan tuh kayaknya. Coba di Ada tuh Muntaz. Muntas ya. Iya. Ya, silakan untuk saudara Muntas. Baik, halo selamat sore ya kalau di waktu Indonesia nih ya. Bagi Kak Damar, terus juga Kak Agustias sama Kak Kalista. Sebelumnya, perkenalkan nih ya, nama aku Muntas, salah satu mahasiswa ilmu kelautan di Unsur juga. Sebenarnya terima kasih nih ya atas kesempatannya dan terima kasih juga atas segala yang telah diberikan, memberikan insight dan vibes baru sih kepada saya. Tapi pertanyaan saya lebih ke basic banget sih Kak. Kayak aku pengen banget tahu lebih nih ya, berupa insight mungkin ataupun vibes gitu dari kalian bertiga. Kayak why gitu kalian choose this program scholarship to be in continuous sebagai bukan salah satu ya, sebagai target lanjutan scholarship kalian gitu untuk S2 ataupun nanti selanjutnya. Kenapa juga kalian pilihnya Cina, atau banyak juga kan negara-negara lain yang mungkin banyak juga program-program tentang marine scholarship gitu loh. Nah, aku pengen tahu insight tentang itu aja sih, Kak. Makasih, Kak. Baik, terima kasih untuk saudara Muntas. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menjawab terlebih dahulu nih, karena mungkin tujuannya kepada kakak-kakak bertiga ya. Jadi mungkin Kak Damar atau Kak Ahmad atau Kak Siapa yang mau Kalista. duluan? Ayo, Mar, duluan Mar. Ayo Kak Damar. Silakan Kak Damar. Gak usah sok. Halo. Fokus. Suaranya kedengeran ya? Terdengar. Terdengar Kak. Kenapa harus Tiongkok? Karena gini, Muntas kan kenal saya. Sebenarnya bukan saya yang memilih Tiongkok yang memilih saya. Enggak. Enggak gini, artinya saya ini bukan orang yang pinter, saya ini bukan orang yang pantas menerima beasiswa. Cuma pada saat itu kesempatan datang pada saya tanpa pikir panjang, ada informasi studi lanjut yang ditawarkan. Jadi ya udah, saya ambil. Saya juga sempat komunikasi sama Kak Kalista dari Instagram. Saya hubungi Kak Kalista ngasih insight saya, karena nanti bakal ada teman-teman PPI segala macam. Jadi udah saya berjuang, saya coba kejar di 1 bulan pendaftaran, ya udah. Jadi nggak ada, buat saya pribadi nggak ada apa namanya, kenapa harus saya pilih Tiongkok, karena kesempatan itu datang sama saya dan saya ambil. Jadi teman-teman yang lain kayak Aku. Oke, lagi. Ya, baik, Dulu ya, itu dari Kak Kak Tiar. Damar. Oke, silakan Kak Kalista. Oke, pertanyaannya sangat amat menarik ya. Karena ini banyak banget juga teman-teman saya yang nanya kenapa sih harus Tiongkok. Karena kan nggak begitu terkenal ya dalam dalam dunia pendidikan gitu, pendidikan di Tiongkok tuh. Tapi bener kata Kak Damar, jadi itu tuh semuanya balik lagi ke kesempatan, Kak. Kak siapa tuh tadi namanya? Muntas. Nah, selagi ada kesempatan, kenapa nggak dicoba? Pas udah dicoba, taunya laki dapet. Terus mau digugurin nggak? Sayang aja gitu kan, kayak kita dapat rezeki gitu dari sekian banyak orang yang daftar, terus kita dapat juga udah capek-capek sama effort yang kita bikin, terus malah kita sia-siain kan sayang banget ya. Gitu. Makanya sih sebenarnya kalau misalkan mau sekolah ke luar negeri tuh sebenarnya gampang kok dapat scholarship tuh gampang banget. Yang penting tuh kalian rajin aja cari informasi tentang scholarship, kalian open your mind tentang scholarship, kalian persiapin tuh apa yang harusnya udah ada requirement, essential requirement kayak sertifikat, research plan, study plan, terus kalian tentuin nih plan kalian tuh ke depannya mau kayak gimana nih. Ya udah deh tinggal fokus cari, dan kalau cari pasti ada sih jalannya gitu, dan selagi ada kesempatan mah gas aja gitu. Daripada ntar nyesel kan, kalau penyesalan biasanya suka datangnya terakhir kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kesempatan yang ada dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan yang saya tahu nih dari dosen saya, kalau misalkan Tiongkok itu terlebih di Asia gitu ya. Kalau misalkan di ASEAN itu dana risetnya banyak, Kak. Jadi kakak
nggak usah khawatir nih kalau mau riset apa-apa pasti didanain gitu. Jadi bagus banget nih untuk pendidikan untuk jenjang selanjutnya untuk sebagai pilihan. Seperti itu Kak Muntaz. Mungkin ada tambahan dari Kak Tian. Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Muntaz. Kalau saya pribadi ya, dari awal tuh tidak pernah berpikir untuk melanjutkan kuliah di negara mana. Kalau saya pribadi, kalau saya tuh lebih ke tentang ilmu apa yang akan saya pelajari gitu. Jadi saya punya beberapa jurusan yang ingin saya lanjutkan gitu ya. Saya ingin dalami gitu, baru nanti saya cari informasi kira-kira di universitas mana atau beasiswa mana yang bisa menyalurkan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan di jurusan tersebut. Nah, kebetulan saat itu Cina adalah salah satu negara yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional untuk belajar di sana, dan saya juga melihat-lihat seperti apa profil pendidikan di sana, terutama untuk bidang saya itu bidang perikanan gitu ya, yang ternyata cukup bagus gitu ya. Banyak banget riset atau jurnal yang mereka terbitkan gitu ya, dan sangat-sangat bersaing kalau di bidang perikanan kelautan untuk Cina. Cina, Jepang itu cukup ternama lah untuk bidang ini. Jadi ya kalau alasannya kenapa di Cina itu sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Namun ketika saya sudah berada di Cina itu baru saya dapatkan beberapa alasan yang ternyata saya sangat bersyukur bisa kuliah di China gitu. Jadi kayak punya banyak teman baru gitu, teman dari berbagai negara, kemudian belajar kultur di sana, bagaimana kita bisa menempatkan diri, beradaptasi di lingkungan yang baru, kemudian kita bisa meniru bagaimana orang-orang sana bekerja keras gitu. Jadi di suatu hari saya pernah ikut mengerjakan sebuah pekerjaan laboratorium bersama teman saya tuh bisa sampai jam 2 malam baru selesai gitu, dan mereka tuh nggak pernah mengeluh gitu. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang saya dapatkan gitu ya di sana gitu. Jadi intinya itu bukan kenapa di Cina-nya, tapi apa yang ingin kalian dapatkan gitu. Menurut saya untuk melanjutkan studi nggak harus di Cina, bisa dimanapun, yang penting sesuai dengan bidang kalian, terus juga nantinya kalian juga waktu belajar di sana nggak stres gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Bagaimana saudara Muntaz, apakah sudah terjawab dengan baik? Baik sekali atas jawabannya. Terima kasih kakak atas vibes dan insight barunya. Sukses selalu Kak. Terima kasih. Amin. Sukses juga buat Muntaz. Sampai ketemu di China. Dadah Kak. Sampai ketemu di sana juga. Amin. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih dari kolom chat. Dari Putri Jayanti Lestari, Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaannya nih, bagaimana langkah-langkah dalam membuat study plan dan mengetahui profesor yang akan dituju gitu Kak? Mungkin dalam bentuk research proposal dan juga surat rekomendasi mungkin ya Kak ya. Mungkin ada kakak yang ingin menjawab terlebih dahulu. Siapa nih? Oh, udah saya. Oke. Oke, izin menjawab ya. Putri Jayanti Lestari. Langkah-langkah dalam membuat study plan. Sebenarnya tuh basicnya adalah planning kamu sendiri gitu. Kamu punya planning apa ke depannya, kamu ceritain di situ, terus apa yang bisa kamu tawarin. Kalau misalnya untuk ke luar negeri kan jadinya maksudnya ada kerjasama antara dua negara gitu ya. Kamu bisa juga kayak ngejelasin kalau nanti saya keterima, saya akan membuat negara saya menjadi ini dengan mengimplementasikan segalanya dari sini atau segala macam kayak gitu. Tapi sebelumnya juga kamu bisa ngejelasin kayak background kamu, kemampuan kamu apa, kelebihan kamu apa, terus ya jelasin aja kayak kamu mau ditanya kekurangan kelebihan interview kerja tuh. Sama aja sih kayak gitu, kayak study plan, tapi mungkin di sana lebih ke depannya tuh kamu mau apa, mau menjanjikan apa untuk negara kamu dan juga negara yang dituju, seperti itu. Kalau misalkan profesor, gak usah ribet-ribet, Putri cari aja profesor yang emang ada di fakultas kamu,
ya kalau bisa kan udah kenal kamu sih, seharusnya sudah kenal kamu, karena di situ kan dia akan menjelaskan bagaimana kamu gitu, apakah kelebihan kamu gitu, apakah yang bisa diunggulkan dari kamu gitu, kayak gitu. Tapi kalaupun ini ya setahu saya sih ya, nggak harus profesor juga nggak apa-apa, bisa tadi kan bisa apa tuh namanya, associate profesornya, atau enggak mungkin kalau kamu dekat sama dekannya bisa dekannya, kayak gitu. Coba yang lain bisa tambahin, mungkin aku salah atau kurang. Mungkin ada tambahan dari Kak Damar ataupun Kak Ahmad. Oke, silakan Kak Ahmad. Mungkin untuk cara membuat studi plan yang baik itu udah cukup dijelaskan oleh Kak Kalista, cuman saya ingin nambahin untuk kalian yang baru pertama kali membuat yang kayak studi plan gitu, alangkah baiknya kalian meminta bantuan orang lain gitu. Misalkan bisa dari kami dia untuk paling tidak mengkoreksi atau meminta saran gitu. Saya juga dulu gitu soalnya bikin study plan terus meminta saran ke salah satu kenalan saya yang sudah di sana, kira-kira studi plan ataupun berbagai macam rencana yang akan saya lakukan kira-kira sudah bagus apa belum. Jadi ditanyakan ke orang lain untuk cross check gitu. Barangkali dari situ dapat masukan-masukan yang lebih detail gitu. Jadi kalau kita membuat studi plan, kemudian mungkin motivation letter itu yang paling bagus itu sebenarnya kita minta orang lain untuk membaca dan apa tanggapan dari mereka gitu. Itu salah satu tips sih kalau dari saya. Terus juga yang tadi itu pertanyaannya mengetahui profesor yang akan dituju ya. Jadi profesor siapa yang akan kita pilih untuk menjadi advisor kita di sana gitu ya. Kalau nggak salah, aku baca di chat gitu sih pertanyaannya. Kalau untuk mencari profesor yang akan kita mintai bimbingan gitu di sana ya, kita bisa cari itu di website dari universitasnya gitu. Ada berbagai macam, biasanya ada berbagai macam nama profesor, terus juga background-nya di apa aja gitu. Kita tinggal cari aja gitu namanya, terus mungkin di situ ada informasi singkat, dia fokusnya di bidang apa aja, terus kita juga bisa cari nama dia di misalkan di Scopus atau di mana, kita lihat kira-kira background penelitiannya itu kita bisa sesuai dengan kita atau enggak. Jadi kalau bagaimana cara tahu namanya, ya kita harus cari sendiri gitu namanya di websitenya, kemudian kita cari tahu profil dia seperti apa, kira-kira cocok atau enggak sama background studi kita. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak atas jawabannya. Untuk saudara Putri, apakah sudah terjawab dengan baik nih? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih untuk teman-teman yang masih ingin bertanya juga sesi tanya jawab masih bisa dibuka ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ervan Febianto dari Universitas Trunojoyo Madura, izin bertanya, untuk pendaftaran melalui embassy apakah hanya seleksi administrasi saja atau ada interview juga? Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada Kak Kalista ya. Iya. Boleh silakan dijawab, Kak. Saya jawab langsung aja ya. Terima kasih Ervan buat pertanyaannya. Ini berdasarkan pengalaman saya, kalau saya waktu itu nggak pakai interview sama sekali. Tapi ada juga teman saya yang mendaftarkan lewat embassy, kemudian dia mendapatkan interview. Tapi kalau kasus saya nggak dapat interview. Jadi sebenarnya melalui embassy juga, itu tuh ada lagi, dibagi lagi kayak, jadi yang mendaftar melalui embassy itu dibagi dua lagi. Ada yang cuma ke embassy aja, nanti embassy-nya ngurus ke sekolah yang kalian mau. Ada juga yang udah daftar ke embassy, tapi kalian pun harus daftar ke sekolah yang kalian tuju. Nah, kalau misalkan kalian daftar ke sekolah yang kalian tuju, biasanya sih dapat interview dari profesor di sana yang tertarik sama bidang kalian, kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun melalui embassy, biasanya harus cek juga nih sekolah kalian apakah butuh pendaftaran sendiri gitu, kayak misalkan kayak kalian udah daftar melalui embassy tapi biasanya tuh diminta untuk daftar sendiri melalui website sekolahnya kayak gitu. Kalau yang melalui website itu tuh biasanya dapat interview, kayak teman saya pengalamannya juga di interview sama supervisornya gitu. Tapi kalau pengalaman saya nggak dapet, saya udah masuk ke administrasi, ya udah saya tinggal tunggu dan berdoa terus dapat hasil, alhamdulillah berangkat gitu deh. Kejawab nggak?
Ya, baik. Terima kasih Kak Kalista atas jawabannya, sudah terjawab dengan baik ya. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi mungkin kepada kakak-kakak? Tidak harus esensial yang mengenai scholarship, tapi mungkin bisa mengenai kehidupannya, sosialnya, budayanya, gimana bisa nggak show culture, gitu-gitu juga boleh ya Kak ya? Boleh banget, Ya, di sini kan apapun namanya boleh. juga sharing-sharing, jadi apapun yang mau kalian tahu tentang kehidupan di sana mungkin bisa ditanyain. Itu tuh ada yang raise hand. Iya, boleh silakan Saudara Raihan. Halo, Bisa memberikan pertanyaannya. selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rehan dari Unsud. Saya dari Ilmu Kelautan 2018. Saya ingin bertanya seperti yang tadi disebutkan, yaitu kehidupan di sono nih. Untuk kakak-kakak bertiga nih, setahu saya kan pasti di sono tuh punya tantangannya sendiri kan. Nah, tantangan terberat apa sih yang harus kakak-kakak jalani di sana? Terus kemudian aku ada pertanyaan khusus buat Kak Ahmad nih ya. Ini kan Kak Ahmad ini mengikuti program dual degree, yang mana pastikan itu prosesnya ribet, apalagi di dua universitas berbeda, di dua negara berbeda. Apakah ada tantangan tersendiri terkait misalnya seperti bahasa yang di Thailand bahasanya ini, walaupun ada bahasa pemersatu bahasa Inggris, pasti kan ada ciri khas masing-masing, di mana bahasa Thailand yang banyak hap-hapnya, terus bahasa Cina yang cepat kai lah, lain-lain gitu. Waduh. Mungkin bisa diceritakan gimana sih Kak tantangannya gitu loh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Damar dulu. Damar dong, dari tadi nggak ngomong nih Kak Damar. Kalau gimana nih Rehan? Kalau misalnya tantangan terberat di kehidupan selama di Tiongkok itu gimana? Menurut saya pertama itu musimnya, yang kedua bahasa di kelasnya itu. Karena kalau misalnya musim saya nggak kuat di sana. Terus saya paling yang ketiga yang nggak kuat LDR, udah putus. Terus yang pertama tadi musim saya nggak kuat dingin karena waktu masuk udah mulai masuk yang banget anginnya, lanjut musim dingin nggak kuat banget. Terus yang kedua bukan tata bahasa sih, maksudnya bahasa pengantar, karena yang paling berat bagi saya itu saya secara administrasi English tahu tapi nyatanya malah teks tahu gitu. Di kelas udah mana saya ngambil kelas bahasa dulu kan setahun, terus ditambah di kelas bukannya bahasa Inggris gitu, malah bahasa Mandarin. Jadi saya harus menerkan-rekan. Kalau misalnya kelautan kan kita bisa lihat, oh ini lagi pelajarin ENSO gitu, walaupun setelahnya banyak hansel-hanselnya gitu. Oh ini lagi pelajarin IOD atau enggak Aqualing tuh pakai bahasa Inggris, tapi sisanya pakai bahasa Mandarin. Ya udah itu berat banget. Jadi saya di kelas nggak belajar, cuma foto-fotoin aja, terus nanti praktek lagi di dorm di asrama. Gitu. Terus yang berat sama menahan rindu aja. Gitu. Nanti dikembangin lagi sama sekali. Ayo Kak Tiar mau nambahin nggak? Kalau dari aku kayaknya sama aja ya. Paling berat yang bahasa sih. Karena kan kita kalau beradaptasi di luar negeri, yang paling pertama itu bahasa. Dan di Cina sendiri, untuk masyarakat umum jarang banget yang lancar atau bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kita mau nggak mau ya harus belajar bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin itu sekarang udah jadi salah satu bahasa yang paling penting gitu di ranah internasional. Jadi menurut saya sih malah justru itu bukan tantangan terbesar, itu opportunity besar juga buat kita. Kalau kita bisa bahasa Mandarin, setelah kita lulus kita bisa maksudnya punya skill yang jarang orang kebanyakan punya. Jadi kalau tantangan terbesar itu bahasa, tapi itu juga punya impact positif yang besar juga buat kita. Menurut saya gitu sih. Baik, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Yang tadi
mau nambahin tadi juga mau nanya ya, tantangan terbesar di Thailand sama di Cina. Kalau menurut saya itu sama aja gitu ya. Asalkan ya tantangan terbesar adalah bahasa. Waktu di Thailand juga saya juga kesulitan bahasa, tapi untung ada teman-teman saya yang dari Indonesia, dari Thailand juga itu sangat membantu saya gitu ketika saya hendak misalkan mengambil uang di ATM atau membeli sesuatu, mereka tuh selalu ada buat bantu gitu. Jadi kayaknya nggak ada tantangan terbesar sih kalau untuk di Thailand ataupun di Cina kalau menurut saya. Saya boleh nambahin nggak, Kak? Lebar. Sebenarnya sih ya, kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah kamu harus belajar untuk memanage waktu kamu belajar di sekolah, dan kamu juga harus manage waktu kamu sendiri, kayak nyuci apa segala macam. Mungkin kalau yang udah ngekos itu bukan a big problem gitu ya, tapi kan kalau yang baru pertama kali jauh dari rumah tuh itu kayak sedikit permasalahan gitu. Terus ditambah bener banget bahasa. Kalian tuh di sana tuh nggak semua orang bisa berbahasa Inggris, termasuk supervisornya. Gimana kalian bisa berkomunikasi, mau mengambil apa yang dia mau, apa yang saya mau gitu. Kalau misalkan bahasanya nggak nyambung gitu kan ya. Jadi itu sih sebenarnya tantangan terbesar itu di bahasa. Tapi kalau misalkan sekolah-sekolah yang udah membuka untuk international student, insya Allah dijamin supervisor dan guru-gurunya udah rata-rata bisa bahasa Inggris ya, walaupun agak terbata-bata atau gimana. Terus ada juga ini, kebiasaan belajarnya. Mungkin kalau di Indonesia, waktu zaman saya tuh kalau S1 banyak banget disuguhin materi-materi sama dosen. Kayak mau ujian ini ada kisi-kisinya, dikasih PPT-nya, segala macam. Nah, untuk sekolah lanjut dan terutama di luar negeri, kalian diharuskan untuk bisa self-study. Kayak misalkan kalian dapat pelajaran di kelas yang kata Kak Damar tadi, nggak ngerti nih bahasanya, kalian ambil aja nih intinya apa, kalian harus bisa belajar sendiri. Kalian harus juga bisa cari-cari jurnal, harus bisa ngambil hati si supervisor kalian, kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke pelajaran-pelajaran yang bukan pelajaran beneran gitu. Ngerti nggak sih, paham nggak sih? Kayak pelajaran hidupnya yang banyak di sana tuh gitu. Kalau misalkan, itu sih kalian harus siap untuk self-study sendiri, karena nggak semua teman kalian tuh bisa, apa ya, mereka tuh, kalau di saya tuh, mereka akan bantu kalau kita ask something gitu. Kita butuh bantuan nih gitu. Kan kalau di kita mah ngelihat orang bingung apa segala macam, otomatis kita bakal bantu langsung dong, nggak usah nanya apa-apa gitu. Kalau di sana kita harus bilang dulu, nanya dulu, dan kita harus tahu dulu nih orang ini sibuk apa enggak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya kalau diomongin di belakang orang nggak ngerti gitu bahasanya. Kayak gitu sih selebihnya, sama aja kayak Katiar sama yang udah Kak Damar jelasin. Oke, baik. Jawaban yang sangat luar biasa nih dari kakak-kakak dengan perspektif yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, untuk saudara Raihan, apakah terjawab dengan baik nih pertanyaannya? Terjawab dengan baik, tapi aku mau nanya lagi boleh? Boleh dong, silahkan Lanjutin Kak. pertanyaan tadi. Kan tadi kata kakak tuh emang bahasa yang paling terberat lah. Terus misalnya nih, corona udah selesai. Dan kita semua, mungkin kakak-kakak, terus kita yang mau studi lanjut ke sono, udah bisa ke sono, misalnya udah bisa ke Cina. Nah, pasti kan ada perbedaan budaya antara orang kita sama orang sono. Nah, budaya orang sono apa yang harus kita waspadai biar kita misalnya tidak terjerumus atau gimana lah, tidak enak hati dari kitanya gitu, Pak. Ada budaya yang sangat menjengkelkan mungkin atau bagaimana gitu. Terima kasih, Kak. Apa ya, Kak? Kalau dari aku sih paling itu ya. Jadi dulu aku pernah diajak dinner gitu sama profesor sama anggota lab gitu. Jadi kalau dinner di kultur sana itu harus ya kita minum gitu, ada bir, tapi juga mereka pengertian juga sih, kayak misalkan ada disediain cola atau minuman yang tidak mengandung bir gitu. Jadi yang paling penting itu komunikasi kalau menurut aku sih, untuk menghadapi culture shock di sana itu harus komunikasi gitu. Kita bilang aja kita Muslim, kita nggak bisa makan makanan ini, nggak bisa minum minuman ini. Nanti pasti orang sana juga pasti peduli
maksudnya nggak acuh kok, pasti bilang ini makanannya dari babi, kamu nggak bisa makan. Ini misalkan bir, kalau kamu nggak minum nggak apa-apa, nanti disediakan minuman yang lain gitu. Jadi untuk menghadapi hal semacam itu yang penting komunikasi aja sih, pasti bisa diselesaikan gitu. Dan untuk kultur apa yang harus dihindari, nggak terlalu tahu juga sih sebenarnya. Karena pengalaman saya paling itu aja sih, dihadapkan di suatu meja untuk makan malam, terus harus menghadapi makanan dan minuman yang kita tidak tahu gitu. Yang penting kita bilang aja gitu. Itu aja sih. Benar sekali apa yang dibilang sama Katiar. Jadi emang harus dibilang, dikomunikasikan saja. Boleh itu dengan teman dan dengan supervisornya. Mereka ngerti, sangat amat toleransi kok. Seperti itu. Paling ya kalau misalkan yang harus diterapin dari sekarang sih ya jangan ngaret gitu kan. Kalau misalkan orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia kan biasanya tuh ya ngaret. Terus kalau misalkan udah makan siang tuh kalau biasanya nongkrong dulu di kantin, ngudut dulu gitu kan baru ke kelas. Ini nggak ada yang kayak gitu kalau di sana. Kalau di sana tuh udah exact banget time-nya, kayak jam 12 makan, jam 12 makan. Kamu kalau mau makan jam 1 ya udah nggak kebagian makan karena cuma sampai jam berapa gitu. Jadi nggak ada, harus disiplinnya tuh memang benar-benar disiplin gitu. Kayak gitu. Terus kelas pagi tuh dari jam 7, kalian harus udah siap-siap gitu, no excuse, kayak gitu deh sebenarnya. Seru kok sekolah ke luar negeri, beneran deh. Cobain dah. Ya seru Kak, tapi kalau lagi corona mah nggak seru Kak. Iya Kelas sih. tidur gitu ya. WFH, iya benar-benar pengalaman aku juga. Murid-murid teman-teman aku juga pada tidur kalau di ini. Oke Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama. Sama-sama Rehan. Baik, terima kasih Kak Rehan atas pertanyaannya, juga kakak-kakak atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum sesi tanya jawab ini ditutup. Mungkin Kak Calvin Doni sebagai perwakilan Himakal ada yang ingin ditanyakan? Udah nggak ada yang ingin bertanya nih, jangan sampai nyesel ya. Nanti udah live, ya tadi seharusnya nanya nih. Gitu. Mumpung masih bersama dengan kakak-kakak di sini, takutnya kalau DM kan balasnya lama gitu ya. Jadi langsung boleh ditanyakan sekarang kalau masih ada yang masih ngeganjel. Mas Calvin katanya mau buka toko material di China. Ih, boleh banget, potensial banget tuh Calvin. Iya, sangat visioner ya Mas Calvin. Material, jualan batu sama semen. Mau buka Himakal cabang China juga bisa. Bisa, banyak banget orangnya, bisa. Rumah makan Padang nggak boleh tuh, laku pasti. Ini berarti beritanya itu angkatan 2018 sama teman-temannya? Masih 2019 Kak. Oh, 2019. Berarti iya. Sekolahnya dari rumah dong? Iya, sempat sebentar doang sih 1 semester di kampus Purwokerto, terus balik ke rumah. Gitu. Ada rencana untuk sekolah ke luar negeri? Kok jadi saya yang nanya-nanya ya? Ada rencana untuk lanjut ke luar negeri nggak Britania? Jadi interview dong. Iya, jadi kayak interview ya. Biar 2 arah gitu kan, Kak. Tidak apa-apa. Aku ada sih, Kak. Amin. Semoga tercapai. Amin. Rezekinya ya. Ini sedikit interview ya. Karena nggak ada yang nanya nih. Gak apa-apa. Biar orang ke-trigger harus nanya apa nih, gitu. Jadi harus memulai. Muntah Celsius.
Lagian kaliannya jangan takut untuk jadi nanti tuh kita di sana di sekolah bakal dapet course Chinese kok, kayak sekitar 2 semester dapet course Chinese untuk kehidupan kita di sana sehari-hari. Kayak kalau kalian mau beli apa, kalian mau nanya jalan, kalian mau ngenalin diri kalian gitu, kalian bakal diajarin hal-hal basic seperti itu gitu. Jadi jangan takut untuk sama sekali nggak bisa berbahasa dan tidak mengerti, jangan takut, karena di sini pun kita ya paham lah sedikit-sedikit kalau mau beli barang itu harus ngomong apa, kayak gitulah pokoknya intinya. Jadi gak usah takut deh, kayak bahasa Inggris juga jangan ngerasa aduh bahasa Inggris aku kan jelek gini. Jangan ngerasa takut, karena mereka juga ngerasa bahasa Inggris mereka jelek, bahkan mereka menganggap bahasa Inggris kita itu bagus, padahal kan kita sendiri menganggap apaan sih bahasa Inggris aku kan biasa-biasa aja gitu. Padahal makanya jangan takut teman-teman, cobain aja dulu, nanti ya kalau ada kesempatannya insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa rezeki sekolah ke luar negeri ya. Amin. Wah ini. Kak, kalau aku sebagai moderator bertanya nih, diperizinkan nggak nih? Boleh lah, udah. Boleh lah. Boleh, sok. Kalau dari kakak-kakak sendiri, dari pengalaman, dari proses dari awal pendaftaran sampai ke akhir gitu, apa sih yang membuat kakak-kakak merasa kayak sekolah di luar negeri ini mungkin lebih spesial dari sekolah di dalam negeri gitu, merasa lebih ada suatu hal gak yang kakak dapet gitu yang mungkin gak didapat sama teman-teman atau orang-orang lain yang nggak belajar di luar negeri gitu, yang bisa yang bisa memperkuat alasan untuk kayak ayo pede kuliah nih di luar negeri gitu. Ya, siapa? Aku lagi. Boleh kakak siapa aja yang jawab? Winter guys, rasain winter, main salju. Ih, kapan lagi ya enggak? Bener juga ya, di sini panas-panasan terus. Kalian bisa pegang es di jalanan, bisa OOTD pakai kot. Ih, kayak di Korea gitu bisa tahu di China. Ya, kalau kita ya, pakai kot di sini diketawain ya kayak. Ih, bener kan, kalau di sana mah. Terus kalian bisa dapat uang jajan sendiri. Kan nggak mungkin 3.000 dihabisin sama hidup kalian, emang mau foya-foya di sana. Kalian bisa nabung, bisa investasi. Terus kalian bisa lebih open minded karena kalian lebih banyak diskusi sama orang-orang luar negeri. Maksudnya tuh emang bener nih, nyata banget, emang pemikiran mereka beda banget sama pemikiran kita. Jadi kita bisa banget kayak brainstorming sama mereka, tukar pikiran. Jadi banyak banget sih kesempatan-kesempatan kalian bisa kenal banyak orang luar negeri. Kalau misalnya kalian mau ke Thailand, kalian punya teman Thailand, kalian nggak usah tuh pusing-pusing nanti di Thailand gimana gitu. Kalian banyak deh kalau menurut aku keuntungannya, dan kerasa aja sampai sekarang. Kalau Katiar sama Damar yang lain merasanya berbeda dari aku. Damar dulu, ayo Mar. Pengalamanmu banyak banget di sana, Mar. Waduh. Deh. Ini suhu. Silakan Kak Damar. Jangan. Kalau saya yang paling jadi trigger saya buat keluar itu lebih ke cara ngajar dosennya sih, karena emang beda banget. Kalau misalnya Britania kan, misal Britania lagi suka debris nih, kan, misal konservasi segala macam. Kalau di Indonesia kebanyakan kita bicara tentang laut yang ekuator, ya kan. Nah kalau di luar, kalau misalnya saya nih China, itu kita ngebahas mulai di polar kayak gimana keadaannya, terus kita ngebahas lebih ke eksplor banget tuh yang namanya bumi gitu. Kalau mungkin ya di sini aja udah begitu ya, maksudnya di sini aja udah kita udah ngeksplor laut ekuator, laut tropis tuh udah kayak gitu. Kita nambah lagi laut yang di utara, yang di selatan segala macam. Kayak wow aja sih. Nambah semangatnya di situ sih. Sama ketemu bule. Ya jangan bahas enci-enci nih. Gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya kuliah di luar negeri itu buat keluar dari zona nyaman gitu. Soalnya saya pribadi anaknya rumahan banget, dan ya maksudnya untuk pergi keluar itu bukanlah sesuatu yang nyaman gitu. Dan kadang-kadang kalau kita ingin upgrade diri, terus
mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan sebelumnya, kita harus melakukan sesuatu yang sangat jauh dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Di mana itu adalah ya kita di sini aja, nggak kemana-mana gitu. Dan setelah saya dapat kesempatan buat keluar negeri, ada banyak banget. Ya mungkin susah juga ya dijelasin karena banyak banget. Yang paling banyak itu pengalaman hidup sih. Setuju Jadi sekali. keluar dari zona nyaman aja sih. Nggak perlu takut bahasa jelek, bahasa Inggris, terus belum bisa bahasa Mandarin, nggak masalah gitu. Asalkan kita di sana mau berusaha gitu. Masih ada bahasa tubuh, teman-teman. Nggak masalah. Ya, benar. Yes, Ih, gemes deh Britania. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya bisa memberikan semangat juga untuk teman-teman yang lain untuk semakin percaya diri untuk berani mengambil langkah. At least buka-buka dulu websitenya, dibuka-buka dulu, dicari tahu dulu universitasnya seperti apa gitu ya kak ya. Benar. Di-explore dulu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih kak dari Nyeri UGM. Halo kak, izin bertanya nih, apakah ada yang kuliah di Qingdao University? Walaupun nggak ada nih kayaknya ya, tapi mungkin kakak-kakak punya informasi lebih. Qingdao kotanya gimana ya kak? Mungkin kakak-kakak ada informasi mengenai Qingdao University? Walaupun kakak-kakak di Bagus banget. Ya. Jadi Qingdao tuh dulu bekas jajahan Jerman ya. Jadi kotanya tuh kayak banyak arsitektur Eropa di sana gitu. Jadi salah satu kota yang bagus. Dan juga bahkan orang Cina sendiri kalau liburan malah ke Qingdao gitu kadang-kadang. Banyak orang yang dari luar Qingdao ke Qingdao karena kotanya memang bagus gitu. Dan kampus-kampus juga biasanya ada bangunan tua yang bekas kolonial Jerman gitu misalkan. Jadi bangunannya itu bagus. Bahkan di beberapa bacaan gitu ya di internet saya pernah dengar bahwa Qingdao itu adalah small Jerman gitu, jadi kayak Jerman kecil di Cina gitu. Kalau kotanya bagus, terus juga deket banget sama pantainya banyak banget dan bagus. Ya, terus juga transportasinya juga lumayan modern gitu, ada kereta bawah tanah, ada bus, dan itu juga tarifnya itu benar-benar murah gitu, kayak pakai bus itu paling cuma 0,8 yuan, yang mana itu nggak sampai 2.000 gitu, kita bisa jalan-jalan manapun gitu. Murah dan gampang. Ini tuh sih. Yang lain silakan tambahin. Ada yang menambahkan mungkin. Tadi aku belajar ya cara ngomongnya Qingdao ya kak ya. Qingdao. Iya benar. Qingdao. Tadi ngomongnya Qingdao. Itu dibaca Qi. Ilmu baru. Ada tambahan mungkin dari kakak-kakak kuliah di Qingdao University. Jadi yang kuliah di Qingdao itu universitasnya nggak cuma Ocean University of China doang teman-teman. Banyak, ada Shandong University, ada Shandong bla 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 University, itu semuanya ada di Qingdao. Tapi memang jaraknya agak berjauhan. Nah, nanti kalau misalkan kalian sekolah ke Qingdao suatu saat nanti, amin, pasti akan ketemu beberapa teman-teman yang sekolah di universitas lain gitu. Nggak melulu teman-teman kalian cuma dari Ocean lagi, enggak. Karena emang agak tersebar banyak kok. Kayak gitu. Terus Qingdao kotanya kayak gimana, Kak? Kalau kata orang China-nya sih, kalau misalnya diibaratkan di Indonesia tuh ya, katanya Qingdao itu kayak Bali-nya di sana, Bali-nya China. Orang-orang yang mau liburan, kalau nggak bisa liburan ke luar negeri, pasti perginya ke Qingdao. Karena Qingdao itu di pinggir, di coastal area gitu, dan emang bener kata Kartiar, karena bekas jajahan, jadi emang vibes dan atmosfernya tuh beda banget aja gitu, kayak berasa lebih luar negeri, nggak Cina banget gitu. Cinanya bayangannya jangan kayak di film Jackie Chan yang kumuh-kumuh naik-naik gitu ya, enggak banget loh. Beda banget ini naik gitu ya, bagus banget pokoknya. Kayak aja deh di YouTube itu ada gak sih? Ini yang dari Unsut mau nanya ini, boleh jawab Unsut? Mana sok jawab. Pendaftaran yang ditanyakan kelebihan dan kekurangan. Mantap. Udah belum sih? Udah. Kak, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih dari Dina Rahayu nih, Kak. Ada pertanyaan dari Dina Rahayu. Boleh. Oh, oke. Ya, boleh, Kak.
izin bertanya untuk pendaftaran ini kan biasanya ditanyakan kelebihan kekurangan. Nah, boleh tahu nggak jawaban dari kakak-kakak bagaimana? Mungkin ini tips and trick untuk menjawab interview juga sekalian kali ya Kak ya. Oh, ini maksudnya Silakan, kelebihan kakak-kakak. kekurangan pas interview atau kelebihan kekurangan kita pilih beasiswa itu gitu? Maksudnya gimana? Sepertinya ini interview untuk Saudari Dina. Mungkin bisa diklarifikasi lagi nih. Kelebihan dan kekurangannya ini konteksnya bagaimana? Ya, pas interview, Kak. Biar. Aku ya. Dalam aku kayaknya dulu ditanya apa aja gitu. Kayaknya nggak ada ditanyain kekurangan dan kelebihan sih. Dulu tapi kayak ditanyain gimana kamu, background kamu gimana, terus kira-kira bisa nggak beradaptasi di sana gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kelebihan dan kekurangan, kalau kekurangan mungkin karena kita mahasiswa asing gitu, kita harus menyesuaikan diri di sana gitu. Terus juga mungkin bahasa kita nggak bisa, itu juga merupakan sebuah kekurangan kan. Terus kalau kelebihan ya itu masing-masing ya. Saya nggak bisa jelasin gimana. Yang penting kalian mendeskripsikan diri sejujur mungkin gitu. Nggak terlalu melebih-lebihkan, nggak terlalu merendah-rendahkan gitu. Kalau interview sih gitu aja sih. Biasanya kalau misalkan kalian ngejelasin, maaf ya saya potong Katia. Nggak apa-apa. Kalau Diskusi. misalkan kalian jelasin kekurangan kalian, biasanya kalian nge-provide juga nih dari diri kalian, usaha kalian apa buat untuk meminimalisir kekurangan kalian tuh seperti apa, kayak gitu. Nggak jauh beda kok kayak interview kerja yang kayak kekurangan misalkan kurang teliti, tapi saya bakal blablabla kayak gitu doang kok teman-teman, nggak usah takut. Dan emang pasti supervisornya tuh bakal ngerti banget kita yang emang notabene-nya international student kayak gitu. Kalau terus juga aku nambahin tips interview ya. Jadi sebelum interview itu aku dulu kayak berdoa dulu. Berdoa pasti. Nyari-nyari pertanyaannya tuh apa aja gitu. Dulu saya ngeles tuh sampai hampir mungkin 50-an gitu pertanyaan, terus saya tulis jawabannya gitu. Jadi saya baca-baca gitu semalaman. Biar supaya kalau menjawab itu lebih meyakinkan aja gitu sih. Salah satu tips. Gitu, mungkin. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya nih, 2 terakhir mungkin ya dari Kak Wahyu dan Kak Renaldi Amir. Tapi mungkin ini karena Kak Wahyu duluan, boleh silakan Kak Wahyu ingin disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore menjelang petang, kakak-kakak semua. Ya, nama saya Wahyu Satiraman Ibrahim. Saya mahasiswa ilmu kelautan dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya, seperti yang sedang ramai sekarang di sosial media bahwa katanya ekonomi bukan penghalang dalam kita meraih pendidikan. Nah, menurut kalian, menurut kakak-kakak di sini, bagaimana sih pendapat tentang hal tersebut? Karena kan seperti yang kita ketahui, kakak juga kan bisa kuliah di luar negeri itu melalui beasiswa gitu. Ada yang full funded, bahkan sampai ada dapat uang bulanan. Nah, seberapa besar sih pengaruh background ekonomi mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri seperti itu? Apa sih memang mau nggak mau harus punya duit? Apa sih memang yang, mohon maaf, kasarnya ya yang pas-pasan, atau memang orang tuanya kerja serabutan, itu sebenarnya bisa keluar di luar negeri? Terima kasih. Damar, langsung jawab Mar. Damar, jawab Mar. Silakan Kak Damar nih, kayaknya udah nggak sabar menjawab pertanyaannya. Silakan Kak. Enggak, ini tiba-tiba langsung ke gue. Maaf, muka saya maksudnya. Jadi emang menurut saya pribadi keadaan ekonomi bukan halangan. Emang bukan halangan menurut saya. Karena saya untuk sekedar beli tiket dan untuk biaya hidup pertama aja saya harus jual motor udah. Habis itu sisanya ya udah nungguin beasiswa. Balik modal nggak tuh? Pertanyaannya. Jangan gitu dong, Mar, ceritainnya. Masa nanti orang-orang ke mindsetnya, aduh, gue harus jual motor nih, gitu. Oh iya. Gimana sih, Damar? Balik modal ya tuh, Kak. Aku mau jawab, boleh. Tenang aja, tenang. Ya, artinya
Artinya, ya intinya itu ya, intinya. Artinya kamu harus menabung dari sekarang. Menabung. Itu. Udah Katiar, enggak ini Ini harus serius nabung. kasihan. Serius. Iya ya. Jadi kalau menurutku sebenarnya ya duit itu ekonomi itu nggak menghalangi sih kalau menurut aku sih. Cuma kalau misalnya siapa dulu? Lu dulu kan? Internet gua apa ya? Mungkin Kak Damar sinyalnya agak hilang-hilang kali ya. Hilang-hilangan ya? Selesai Kalau dulu, Mar. ada tukang tahu bulat. Bagaimana tadi Kak Damar, mungkin boleh diulang? Sorry, Mar. Poin pertamanya ekonomi ini jadi penghalang. Yang kedua, kalau emang udah kepepet ibaratnya materinya kurang atau gimana, kalau udah keterima beasiswanya sih tenang aja. Udah. Ngerti nggak? Kamu kalau emang misalnya ada kekurangan tapi emang udah keterima tapi punya kemauan, menjadi bisa dilewati gitu ya. Iya. Dilewatin. Aku mau nambahin dong. Boleh silakan Kak Jadi Ahmad. kalau menurutku tuh ekonomi sama sekali bukan penghalang, sama sekali sejauh kita punya kemauan yang kuat untuk melampauinya gitu. Jadi mungkin kita start dari background ekonomi yang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang kurang gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di yang kurang, berarti usaha kita harus lebih besar daripada orang yang memang sudah dilahirkan, sudah punya status ekonomi yang lebih baik gitu. Jadi kalau menurut aku sih bukan ekonomi ya, cuma seberapa jauh usaha kita aja gitu. Dulu saya punya teman gitu ya, dia punya kesempatan buat ke Belgia gitu, tapi dia tuh anak petani, dia nggak punya uang untuk beli tiket pesawat, untuk dia hidup di sana gitu ya. Terus minta bantuan saya untuk gimana caranya dia bisa menutupi uang-uang tersebut sehingga dia bisa berangkat ke Belgia. Jadi saya ikut bantu dia ngajuin proposal ke universitas, terus bahkan ke Pemda gitu, sampai pada akhirnya didengar sama Gubernur Jawa Tengah gitu, terus dia diajak makan gitu sampai dia dibiayai buat berangkat ke Belgia gitu. Bahkan setelah dia pulang, dia dapat duit plus gitu, akhirnya dia berangkat umroh gitu. Jadi kalau dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan ekonomi sama sekali bukan penghalang sih. Usahanya aja yang lebih ditingkatkan gitu aja. Iya, benar-benar. Setuju. Oke. Baik Kak, untuk Saudara Wahyu apakah terjawab nih? Sudah terjawab. Kakak-kakak. Mantap jawabannya based on experience. Terima kasih kakak-kakak semua. Ya. Terima kasih Saudara Wahyu dan kakak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Saudara Reynaldi Amir ingin memberikan pertanyaan khusus nih untuk Kak Damar nih. Apa pertanyaannya? Boleh silakan. Kari. Ya mau nanya nih, sebenarnya nggak buat Kak Damar aja sih, sebenarnya pengen nanya aja buat kakak yang lain juga, pengen tahu nih suka duka selama kuliah di sana kayak gimana, apa aja lika-likunya kayak gimana sama kuliah, dan kan pasti ada lika-likunya kan kayak beasiswa juga kan pasti gimana ya, namanya beasiswa juga tuh pasti ada gimana tuh nilai batasannya gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak setiap semester tuh harus segini, semester segini, itu jadi ini juga nggak sih, jadi kayak berat gitu nggak sih? Sama yang kedua, cici-cici di sana gimana Bang Damar? Udah sih. Baik, mungkin boleh dijawab dulu untuk pertanyaan umumnya ya. Nanti mungkin pertanyaan berikutnya bisa dijawab nanti. Mungkin silakan ya kakak boleh ditanggapi. Dari siapa dulu? Tiar. Damar lah. Damar dulu, Mar. Ntar kita nambahin gitu, Mar. Ditanya tuh cici-cici. Udah, boleh tuh? Kalau gitu dari Kak Damar duluan deh. Kak Damar. Ini khusus on spesial. Pertanyaan, jangan ini dong. Ulang pertanyaannya. Apa sih intinya? Suka duka kamu sekolah. Suka duka sekolah. Per semester sih dia bilang.
Si Damar tuh pikirannya pasti cici-cici doang nih. Iya, Enggak, cici doang. enggak. Target per semesternya gimana gitu. Dan juga Iya, bagaimana mempertahankan apa yang harus dipertahankan dari awal gitu. Mempertahankan motivasi, mempertahankan nilai untuk menghadapi lika-liku perkuliahan, Lika-liku apalagi perkuliahan. sebagai Udah deh, saya deh, scholarship saya. awardee. Oke, Ah, boleh oke. deh Ya. Kak Kalista, mau Oke, kakak-kakak yang lain. tadi pertanyaannya gimana sih suka dukanya sekolah di sana, terus tentang scholarship-nya, kalau nggak salah kayak gitu yang saya tangkap ya. Kalau suka duka sih, ya dukanya lebih ke kamu harus, itu yang tadi saya bilang, yang saya jelasin, kayak kamu harus nge-manage urusan sekolah kamu, urusan pribadi kamu, urusan dengan teman-teman kamu, kayak gitu. Kamu harus pintar juga kayak bagi waktu kamu juga harus bisa punya prinsip, jangan sampai kegoda sama hal-hal yang ya namanya di luar negeri gitu kan ya, hidup jauh dari orang tua, terus udahnya di luar di negaranya yang bebas gitu, kalian bisa freely melakukan apapun gitu, jadi kalian juga harus punya batasan untuk diri kalian sendiri. Terus udah gitu untuk scholarship, jadi memang karena harus mengurus diri sendiri, jadi untuk scholarship juga kita harus bisa ngeplotin gitu biaya yang emang esensial banget buat kita, biaya yang emang untuk kita hura-hura, untuk kita pulang atau segala macam kayak gitu. Jadi memang dituntut untuk bisa ngurus sendiri dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam tuh emang bener gitu, kayak kamu harus bisa ngatur keuangan kamu, flow-nya harus kayak gimana, kayak gitu. Kamu harus bisa nurunin ego untuk beli barang-barang branded yang di sana bisa dapat dengan mudah gitu. Maksudnya tokonya ada, belinya gampang gitu, tinggal keluarin duit. Dan kita tuh karena punya uang gede, jadi rasanya punya uang banyak gitu. Padahal tuh kalau dikonversiin, ya kagak, segitu-gitu aja gitu. Kayak gitu. Jadi intinya ya gitu sih, kayak harus bisa menahan diri, harus bisa nge-manage diri kamu sendiri kayak gitu. Untuk masalah scholarship ya. Kalau untuk masalah suka duka ya tadilah kayak pengalaman-pengalaman nggak jauh beda dari situ, kayak dukanya lebih ke sendirian aja di sana gitu. Tapi sukanya dapat teman-teman baru, teman-teman Indonesia baru. Kalau ketemu teman-teman Indonesia tuh berasanya ketemu kayak keluarga baru gitu loh. Merasa tenang banget gitu. Ya, segitu dari saya. Oke, Aku ada relate, setuju, aku ada relate. Kalista. Oke, silakan. Akhirnya relate ya Kak ya. Silakan, Relate. Damar. Ya. Nih, ngomong masalah suka duka ya. Di sana itu sukanya kalau misalnya dapat pujian dari profesor tuh suka banget. Itu artinya, ya, misalnya gini, misalnya dalam dunia kelasnya di Tiongkok itu kan apa namanya, adu-aduan ilmu tuh ibaratnya. Nah, karena berhubung saya nggak tahu apa-apa dari sini, terus akhirnya lanjut ke sana sekolahnya kayak begitu, maksudnya striknya kayak gitu, terus mata kuliahnya juga baru-baru banget. Akhirnya belajar lagi dari awal, itu udah masuk duka tuh. Nah, pas lagi sukanya itu dapat pujian, mau belajar dan bener gitu jawabannya. Itu memang keren banget. Karena waktu itu juga rasanya tuh puas gitu, udah selesai bikin formula segala macam, jadi terus puas di situ. Itu suka dukanya. Kalau emang misalnya dalam dunia kehidupan yang tadi Kak Kalista bilang, pertemanan segala macam, teman dari PPI, itu pernah ada Kak Nihla sama saya sama Tiar tuh yang lagi bosen banget di sana. Terus kalau misalkan Nihla lagi bosen labnya segala macam, Tiar juga, saya juga bosen bikin formula, ya udah ketemu lagi, terus have fun lagi, itu enak banget. Rasanya puas, terus ya udah kebayar suka dukanya. Ketemu lagi sih, bener kata Kak Kalista, keluarga. Betul. Saling memahami. Baik, ini dari perspektifnya Kak Damar. Mungkin terakhir dari perspektifnya Kak Ahmad ini, ada tambahan mungkin hal yang berbeda dari teman-teman kakak-kakak yang lain? Oke, kalau dari aku mungkin dukanya dulu ya. Dukanya ya memang jauh dari keluarga, terus juga di sana kita kayak orang asing gitu kan, yang nggak tahu apa-apa di sana, terus kita harus beradaptasi. Adaptasinya juga nggak cuma secara kultur, tapi juga secara fisik juga. Misalkan di sana suhunya dingin, bisa sampai minus gitu. Kadang-kadang yang sakit itu nggak cuma fisik, tapi di hati juga kadang-kadang sakit gitu. Kita nggak bisa kumpul sama keluarga gitu. Tapi kalau untuk sukanya sih lebih banyak kalau menurut saya sih.
karena banyak banget pengalaman hidup baru yang bisa kita dapatkan di sana gitu. Dan percayalah kalau misalkan kalian sudah memutuskan untuk studi ke luar negeri, paling tidak ada hal baik yang akan kalian dapatkan. Apapun itu, setiap orang mungkin bisa beda-beda. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya, pemaparan materinya. Mungkin sampai sini berakhir sudah sesi rangkaian acara utama kita, yaitu sharing-sharing mengenai beasiswa di Cina. Terima kasih untuk Kak Ahmad, Kak Damar, dan Kak Kalista atas pengalamannya. Sudah nggak pelit untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pembelajaran buat kita semua. Kalau begitu, sebelum kita menutup kegiatan acara kita pada hari ini, mungkin dari kakak-kakak nih masing-masing ada pesan untuk teman-teman yang masih join di grup ini mengenai bagaimana semangat atau pesan lah buat kita semua di tempat ini untuk bisa semangat dalam mengejar beasiswa di luar negeri khususnya di Cina. Mungkin boleh dimulai dari Kak Ahmad. Oke, buat teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, di Cina atau dimanapun itu, yang penting kalian punya tujuan sama keinginan yang kuat. Jangan sampai kalian cuma ingin tapi usaha sama usahanya itu kurang. Jadi yang penting ada keinginan dulu, terus juga jangan males buat cari informasi ataupun tanya ke orang-orang, saya, terus Kak Damar ataupun Kak Kalista, kalaupun ditanya, insya Allah pasti akan jawab kok. Apapun pertanyaannya yang bisa dijawab pasti kami jawab. Dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, boleh lanjut nih mungkin dari Kak Damar. Ada pesan-pesan untuk kita semua di tempat ini? Kalau pesan dari saya, selain punya kemauan yang tinggi, teman-teman udah harus bisa ngambil resikonya. Nah, resikonya itu di umur. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang udah kerja duluan, suka iri karena kita harus sekolah lagi, ya itu bagian dari perjalanan kita lanjut studi sih kayak gitu. Teman-teman kita udah punya duit, tapi kita masih belajar. Teman kita udah punya penghasilan, udah nikah, tapi kita masih fokus buat belajar. Itu resikonya, umur. Kita defisit umur. Gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kita. Lagi juga ini masalah pilihan hidup. Teman-teman udah harus bisa nempatin resikonya, nempatin kemauannya, dan tekadnya. Yo. Ya, boleh lanjut, Kak. Oke, kalau dari saya setuju banget harus punya tujuan. Dan ingat aja, kalau semuanya itu ada waktunya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Sama kalau untuk perempuan, jangan takut kalau mau sekolah lebih tinggi. Jangan takut susah apa, segala macam. Kan karena kayaknya insecure-nya banyak gitu untuk perempuan untuk melanjutkan sekolahnya. Karena kan ibu itu nantinya bakal jadi madrasah gitu loh buat anak-anaknya. Jadi kalau ibunya pinter, ya nggak ada salahnya gitu. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Yang belum beres kuliahnya, beresin kuliahnya biar bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Walaupun sekolahnya online, semoga semuanya dipermudah, diperlancar, cita-citanya bisa tercapai. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih loh waktunya. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak sekali lagi. Semoga apapun yang sudah dijelaskan, dipaparkan, baik secara teknis ataupun motivasi mengenai bagaimana sekolah di luar negeri khususnya untuk beasiswa ini bisa menjadi insight yang baru buat kita untuk bersemangat, untuk mengejar cita-cita. Kalau misalnya teman-teman di sini yang ingin mendapatkan beasiswa di sekolah luar negeri. Nah, kalau begitu, berakhir sudah sesi kita pada hari ini. Saya Britania Siholan selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Indira selaku Master of Ceremony. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Britania selaku moderator. Dan terima kasih juga kepada Kak Damar, Kak Tiar, dan Kak Kalista yang telah sharing sama kita, yang sharingnya sangat bermanfaat. Dan sebelum menutup acara pada sore hari ini, kita take foto dulu buat dokumentasi. Jadi teman-teman mohon untuk menyalakan videonya, kameranya. Dan untuk teman-teman yang belum absen, silahkan absen. Untuk linknya ada di kolom chat.
Oke, teman-teman bisa buka kameranya. Dan minta tolong untuk kepada panitia yang bertugas untuk meng-capture. Oke, siap. Semuanya diharapkan untuk on cam ya. Kita akan foto bersama. Untuk yang lain, diharapkan on cam. Ayo. Kalau gitu kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk acara sore hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan untuk yang hari ini belum tanya-tanya, nanti bisa move ke grup Telegram ya buat tanya-tanya, jangan sungkan untuk tanya-tanya. Dan terima kasih, mohon maaf jika dari kita ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.